Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik, NIM 0203200050, kelas 4B Manajemen Informatika, mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komputer. Apa itu etika komputer? Etika komputer adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. 103 Seiring dengan perkembangan komputer dan penggunanya, etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sekarang. Saat ini, etika komputer sudah mulai dimasukkan dalam mata pelajaran wajib di hampir semua perguruan tinggi yang memiliki jurusan komputer. Selanjutnya, studi kasus etika komputer. Yang pertama, kejahatan komputer merupakan kejahatan yang timbul akibat penggunaan komputer secara ilegal. Misalnya, penyebaran virus, email spam, carding, dan lain-lain. Yang kedua, cyber ethic atau etika internet. Internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Komputer antar user menjadi sangat lancar dan membuka peluang bagi banyak hal, misalnya bisnis, edukasi, dan lain-lain. Masalah yang muncul adalah user berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dibuat aturan dan prinsip yang disebut netiquette atau netiquette berdasarkan IETF atau The Internet Engineering Task Force. Yang ketiga, e-commerce elektronik. E-commerce merupakan model perdagangan secara elektronik yang biasanya dilakukan via internet. Ini memberi banyak kemudahan. Misalnya, konsumen tidak perlu jauh-jauh pergi melihat barangnya atau pada prosedur yang dapat memasarkan barangnya tanpa harus bertemu dengan konsumen. Akan tetapi kemudian muncul masalah seperti perhitungan pajak, pelindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital, dan sebagainya. Indonesia sempat sangat bermasalah dengan hal ini sampai di blacklist oleh salah satu situs e-commerce Amerika karena dianggap user Indonesia banyak melakukan tindakan ilegal. Yang keempat, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Software merupakan bentuk digital yang sangat mudah untuk digandakan. Di satu sisi memberi kemudahan dalam hal perbanyakan produksi, tetapi di sisi lain membuka peluang untuk pembajakan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menghambat pembajakan, tetapi pembajakan tetap marak tanpa adanya kesadaran dari user. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Kode etik profesi muncul untuk memberi gambaran adanya tanggung jawab bagi pekerja di bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Di Indonesia telah dibentuk IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika sejak tahun 1974 yang merupakan organisasi profesi di bidang komputer. Selanjutnya, haki di Indonesia. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pelanggaran haki di Indonesia. Antara lain, yang pertama, produk yang intangible atau tidak dapat diukur atau dapat dibuat dalam format digital sangat banyak. Misalnya, musik, film, buku, software. Yang kedua, penggandaan dari bentuk digital tidak merubah kualitas. Yang ketiga, harga produk bajakan jauh lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum dan kesadaran di bidang ini. Di Indonesia telah dilakukan beberapa tindakan untuk melindungi haki dan mengatasi masalah pembajakan antara lain. Yang pertama, terbitnya Undang-Undang tentang Haki, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua, adanya penertiban penjualan dan penggunaan software bajakan oleh pihak berwajib.
Yang ketiga, penggalakan penggunaan software open source yang bersifat gratis oleh pemerintah. Salah satunya lewat IGOS atau Indonesia Go to Open Source dan dibentuknya kelompok-kelompok pengembang software open source. Sekian pembahasan dari saya tentang etika komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.